Mungkin saya ceritakan dulu ya profil Mas Arwin ya. Jadi Mas Arwin ini adalah Ya, lulusan arsitek Universitas Trisakti. Beliau memulai bisnis arsitek dan interior dengan membentuk PT Kala Alinea Inakarya yang dikenal dengan nama Kaina Interior. Sekarang aktif membantu dan mendorong industri kerajinan UMKM yang berdampak pada pandemik ini melalui KB Craft ya, Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif gitu. iya, Serta terlibat juga di Kadin Kota Bogor dalam komite tetap penguatan industri UMKM bidang interior dan eksterior. Wah, keren, profilnya keren sekali ya. Oke, mungkin bisa kita mulai saja nih, Mas. Presentasinya nih dengan judulnya Creative and Thinking Process bersama Mas Arwin Syahputra. Mungkin teman-teman bisa disimak baik-baik presentasinya. Semoga bisa jadi bahan inspirasi dan mendapatkan insight-insight yang bagus ya. Oke, Mas Arwin, iya. dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Boris sebelumnya. Eh, Teman-teman dari Roman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita di sini berbagi, mau sharing-sharing mengenai bagaimana sih saya dengan tim dari mulai proses awal hingga akhir itu jadi sebuah karya yang bisa terwujud dengan baik. Jadi saya coba di sini, mungkin tadi sudah dikenalkan ya dengan Pak Boris bahwa saya membentuk Kaina ini sebagai bentuk kontribusi saya terhadap dunia arsitektur dan interior, juga kepada semua pelaku pelaku usaha, semua para pekerja. Juga saya membuat clip home namanya untuk produk-produk dekorasi, juga sosial media konten dan segala macamnya yang semuanya terkontribusi untuk industri kreatif di Indonesia. Jadi ya ini bersama tim saya saat ini ada 32 orang yang semuanya saling punya kemampuan masing-masing dalam membantu saya mewujudkan suatu karya. Kita mulai dari apa sih kreatif dan thinking proses itu. Mungkin sebagian dari kita sering melakukan karena kesehariannya mungkin dalam dunia desain, dalam dunia kreatif gitu, tapi mungkin tidak satu persatu kita jabarkan tentang apa sih proses dari hal tersebut gitu. Yang sering saya pakai pada saat berproses dalam kreativitas untuk mewujudkan suatu project atau suatu desain itu dibagi dalam 7 tahap. 7 tahap itu yang pertama understand the challenge gitu. Jadi kita mesti tahu dulu apa yang kita hadapi, apa yang akan kita lakukan ke depan. Cara saya itu di awal itu dengan banyak bertanya gitu, banyak bertanya, mengumpulkan data-data yang mungkin bisa kita pakai untuk menimbulkan suatu kreativitas. Jadi bertanya sebanyak-banyaknya tentang apa yang akan kita kerjakan, mulai dari mungkin data-data teknis, mungkin data-data tentang hal lain yang menyangkut kebutuhan supaya data kita itu lengkap gitu. Nah, yang kedua dari data-data tersebut itu kita analisa
dengan proses yang disebut divergent thinking gitu. Jadi di mana proses tahap awal itu biasanya saya dengan tim itu saling memunculkan berbagai macam solusi dari data-data tersebut, kita diskusi, trial and error, sehingga menimbulkan ide-ide kreatif yang berbagai macam gitu. Nah, dari berbagai macam hasil ide-ide yang muncul trial and error tersebut, kita evaluasi lagi. Kita evaluasi lagi solusi tersebut dengan konvergen. Jadi lebih logis, terus lebih konkret dari pilihan-pilihan tersebut, supaya kita dapat suatu hal yang lebih konkret dari ide-ide dan kreativitas tersebut gitu. Jadi kita bisa lebih mengarah ke satu titik yang kita tuju gitu. Nah, setelah proses evaluasi dari solusi, dari ide-ide tersebut, kita combine keduanya agar supaya lebih tepat lagi sasarannya gitu. Jadi bagaimana menggabungkannya dapat menggabungkan itu dengan misal kalau di dunia arsitek itu dengan kemungkinan material yang ada, dengan budget, dengan hal-hal lain yang kita bisa lebih menyatukan lagi hal-hal tersebut menjadi satu ide gitu. Nah, selanjutnya kita juga perlu mempresent hasil dari pemikiran kita untuk menjadi apa ya, memacu untuk adanya feedback dari dalam hal ini mungkin user atau klien yang bisa memberi masukan kepada kita tentang apa yang kita idekan, apa yang kita pilih dari ide-ide tersebut, kita jabarkan, nanti timbul feedback atau reflect dari pemikiran kita gitu. Barulah kita setelah itu memproduce, meng-create sesuatu data, ide-ide kreatif yang sudah kita olah menjadi sebuah kreativitas. Lalu bagaimana mengaplikasikannya ke dalam dunia arsitektur dan atau interior? Saya dan tim biasanya memakai cara atau tahap-tahap ini. Jadi sebelumnya itu sebenarnya dulu pas saya mulai itu ya udah kita jalan-jalan aja dengan istilahnya mungkin tahap-tahap yang ada tapi tidak dijabarkan dengan baik lah gitu. Lalu sampai suatu ketika itu banyak klien yang membutuhkan hal yang berbeda gitu. Ada yang hanya untuk survei saja, ada yang ingin konsep saja untuk pitching bisnis biasanya. Kalau seumuran saya mungkin anak-anak muda itu jika ingin berbisnis sesuatu, misalnya restoran, misalnya Win, saya hanya pengen konsepnya aja dong, gitu apa segala macem. Jadi dari tahap-tahap tersebut itu saya coba pisahkan. Oke, kita bikin jasa yang bisa masuk untuk semua keperluan, gitu. Jadi walaupun memang pada seutuhnya itu memang semestinya dikemas dalam karya yang utuh ya, tapi ketika kita menemukan hal-hal yang bisa diminimalisir dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga saya mencoba untuk membagi hal-hal itu dengan pola pikir kreatif yang bisa dibagi
misalnya understand challenge gitu. Itu tuh masuknya kepada preparation and site survey gitu. Jadi preparation and site survey itu adalah proses ketika kita uh, menyiapkan satu project itu dengan tadi mengumpulkan data-data yang ada, terus nanya ke klien kayak misalnya dari segi, kalau saya biasanya dari segi kehidupan dulu, misalnya Bapak hobinya apa? Misalnya Bapak hobinya golf. Nah, setelah pulang golf itu Bapak sampai rumah terus kemana? Gitu. Apakah biasanya, jadi kan kebiasaan klien-klien kita itu beda, jadi kita mesti menyesuaikan apa yang kita gambar itu kepada user, kepada pemilik rumah atau pemilik toko atau pemilik restoran tersebut gitu. Jadi kita tanya dulu hal-hal yang biasanya mereka lakukan gitu. Misalnya Bapak, oh saya dari misalnya pulang golf itu biasanya saya ngeteh dulu di samping kolam gitu. Misalnya atau ada lagi yang oh kalau saya langsung bebersih kamar ngobrol. Nah, itu hal-hal seperti itu di luar hal teknis itu saya sering tanyakan gitu. Jadi termasuk anak-anaknya, hobinya, misalnya ada yang hobi membaca, ada yang hobi bermusik, ada yang macam-macam. Dari data tersebut di luar hal teknis itu saya sering lakukan supaya apa yang menjadi rumah dia, apa yang menjadi toko dia, misalnya kalau toko itu SOP-nya seperti apa gitu, itu eh, mereka terlibat dalam hal ini. Gitu. Nah, barulah kita masuk kepada hal-hal teknis, misalnya keadaan lahan, terus apa eh, akses kepada lahan tersebut, terus keadaan dari lahan tersebut itu seperti apa sih gitu. Termasuk analisa mikro, makro yang biasa kita lakukan itu juga bisa jadi pertimbangan untuk mengumpulkan dalam rangka mengumpulkan data-data tersebut gitu. Sorry saya oke, okay. Sorry. Nah, sebelum kita memulai kepada prepare tersebut, istilahnya satu project tersebut, itu kita harus bisa mendeliver apa yang kita bisa kepada calon-calon klien. Yang pertama caranya adalah dengan kita membuat satu project yang mungkin tidak dibayar atau tidak ada keperluan istilahnya untuk kita ini kan project tersebut itu karena kita pertama nih belum punya portofolio misalnya atau belum punya kesempatan gitu. Jadi kita mencoba untuk bikin sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tunjukkan kapasitas kita itu sampai di mana sih gitu. Dari hasil mungkin kuliah atau yang lainnya gitu. Jadi kita menunjukkan bagaimana kapasitas kita itu sampai mana supaya calon klien itu tahu kapasitas kita itu sampai mana sih gitu. Yang kedua, ya seperti biasa mungkin dengan portofolio ketika kita sudah
membuat suatu karya sendiri, atau misalnya sini deh, misalnya saya desainin gitu, saya bisa nih seperti ini gitu, gitu. Itu jadi sebuah portofolio. Nah, yang terakhir adalah special opportunity gitu. Nah, ini nanti saya akan bahas selanjutnya. Ya, ini salah satu uncommission project saya. Jadi pada saat itu ada ibu yang ingin membangun TK gitu, di suatu perumahan. Terus saya menggali itu, saya mulai menggali eh, dari mulai kebiasaan anak-anak, dari mulai kebiasaan orang tuanya, dari mulai keadaan lingkungannya. Jadi ceritanya itu, beliau cerita bahwa anak-anak TK itu ketika melihat satu bangunan yang berbeda dari yang seperti kita lihat misalnya ruko atau rumah gitu. Nah, mereka tuh menganggap itu tuh taman bermain, itu tuh TK gitu. Jadi saya pada saat itu tahun 2014 ya, belum punya project lah istilahnya gitu. Itu saya memakai teori-teori yang saya dapat di perkuliahan. Dari data-data tersebut, oke, saya ambil eh, bangunan yang tidak menyerupai rumah, tidak menyerupai ruko gitu. Jadi akhirnya saya mengambil garis-garis lengkung, terus bermain di, ya, lebih berirama lah gitu dalam bentuk-bentuknya. Nah, ini ketika pada saat saya sebenarnya belum tahu material apa yang dipakai, apakah bisa terbangun, karena waktu pada saat itu memang ya belum banyak pengetahuan yang saya tahu selain memang hal-hal teori yang saya dapatkan. Nah, ini saya coba untuk memasukkan elemen-elemen permainan anak-anak, misalnya kayak Lego, kayak tempat tunggunya untuk orang tua murid juga saya kasih ayunan segala macam supaya uh, semua bentuknya itu berbeda dari istilahnya misalnya kayak rumah dijadikan TK itu ada. Jadi saya berusaha untuk gimana caranya biar anak-anak itu merasa ini itu taman bermain gitu. Ini juga jendelanya saya buat berbeda karena memang pada saat itu saya karena baru selesai ya, baru istilahnya baru lulus kuliah, itu saya mencoba untuk apapun hal yang saya tahu itu saya masukkan. Misalnya saya belajar psikomotorik anak, kayak hal-hal segala macam yang supaya mereka itu berkembang lebih daripada uh, tidak ada fasilitas untuk itu gitu. Jadi hal-hal yang kasarnya tidak secara langsung dapat terdeliver gitu kepada anak-anak tersebut. Memang saya cukup senang pada saat itu untuk apa ya istilahnya project yang uh, uncommission project, tapi saya bisa mendeliver sesuatu yang saya tahu, saya paham gitu. Walaupun pada hal teknisnya mungkin pada saat itu saya belum tahu apakah ini bisa terbangun atau tidak gitu. Alhamdulillahnya dengan usaha saya pada saat itu yang berusaha untuk memaksimalkan kapasitas yang saya miliki, eh, akhirnya terbangun juga gitu. Jadi terbangun, ya ini tadinya lengkungnya bingung pakai apa ya gitu segala macam. Dan dulu pada saat itu tuh pilihan materialnya belum terlalu banyak ya. Yang sekarang misalnya ada light tone, ada apa segala macam untuk fasad. Jadi saya ambil yang saya tahu aja deh pakai ACP gitu.
Ini memang pada saat prosesnya memang agak sulit karena di awal-awal, jadi alhamdulillah bisa terdeliver ya, walaupun tidak 100%, tapi ini jadi tolak ukur bahwa ketika pada saat pertama kali saya menjalankan suatu project itu terdeliver dengan baik. Ada beberapa modifikasi juga di tangga. Ini memang mungkin masih sekitar 80% prosesnya pada saat itu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu contoh commission project itu kita bantu teman. Ini adalah saya waktu itu bantu teman saya, waktu itu sahabat saya itu kuliah di jurusan fashion, jadi dia butuh dapat tugas untuk bikin store dari hasil desain fashionnya sahabat saya, gitu. Nah, setelah kita melakukan proyek-proyek yang istilahnya ada yang membantu, ada yang secara sukarela, kita punya portofolio, gitu. Kita punya portofolio yang bisa menggambarkan kepada orang, ini loh, saya sudah pernah mengerjakan proyek ini, gitu. Nah, dalam portofolio juga ada dua macam. Jadi yang pertama itu portofolio yang tidak terbangun, tapi pada prosesnya kita melalui dari mulai awal sampai akhir sampai jadi gambar. Nah, pada saat terakhir misalnya pada saat mau dibangun ada hal-hal teknis yang jadi kendala di pemiliknya itu sehingga tidak terbangun. Nah, itu juga mungkin bisa jadi portofolio karena kita juga benar-benar mengerjakan gitu. Nah, ini salah satunya ini coffee shop. Jadi saya mencoba buat bermain di entrance-nya, saya tarik ke depan dengan kaidah-kaidah arsitektur lah yang mungkin di sini banyak teman-teman arsitektur juga, teman-teman arsitek, teman-teman interior designer yang menerapkan hal-hal kaidah tersebut gitu. Nah, ini interiornya saya buat lebih terbuka gitu. Nah, ini ada satu spot yang saya coba mainkan. Jadi gini, saya dulu sempat diajarkan dengan salah satu guru yang sampai sekarang masih saya pakai. Ilmunya itu adalah setiap kita mendesain itu mesti ada mainannya gitu. Mainan dari building tersebut itu apa sih istilahnya point of interest-nya lah ya, yang bikin kita juga bisa. Nah, ini contoh yang portofolio yang terbangun gitu. Ini cukup menarik memang pada saat prosesnya. Jadi saya diminta untuk membuat coffee shop dengan warna-warna yang tidak umum. Tidak umumnya dalam coffee shop lah gitu. Coffee shop kan biasanya mungkin sekarang ya kita bercandain lah, kita istilahnya bercanda, itu stylenya itu namanya proyek mangkrak gitu. Jadi kayak unfinished, terus concrete exposed segala macam. Nah, di sini saya dikasih kesempatan untuk bikin coffee shop yang berwarna gitu. Awalnya juga saya agak ragu, bisa nggak ya untuk bikin coffee shop itu berbeda gitu. Mungkin di beberapa orang itu feel-nya nggak dapet untuk ngopi misalnya gitu. Tapi memang kenyataannya memang tempat-tempat yang menarik, yang bisa menarik istilahnya mungkin di segmen yang suka kopi tapi bukan kopi banget gitu lah istilahnya. Jadi nongkrongnya juga dapat, terus Instagramable gitu. Nah, ini saya coba pada saat itu memadukan warna-warna yang memang nabrak tapi masih oke lah, masih oke buat kita gabungkan gitu dengan material-material yang
eh, memang bisa tidak membuat, jadi gini, karena ini tempatnya lumayan cukup kecil ya, jadi saya mencoba untuk dari partisi-partisi itu bisa see-through segala macam dengan warna-warna yang memang sesuai dengan tema yang diminta pada saat itu gitu. Ini alhamdulillah juga tuh Bang. Nah, yang terakhir ini adalah special opportunity. Jadi saya tuh mengkategorikannya ketika kita punya kemampuan, kita punya ilmu, kita punya kapasitas yang cukup, di balik itu juga kita kadang bergantung dengan kesempatan gitu. Contohnya misalnya kita bisa nih kayaknya bikin coffee shop seperti ini. Saya sebenarnya mampu nih untuk bikin project-project seperti itu, tapi kesempatannya belum ada gitu. Orang yang datang ke kita, klien itu belum ingin untuk ke arah yang kita mau karyakan gitu. Nah itu juga termasuk faktor yang menurut saya penting. Jadi selain dari portofolio yang bagus, ilmu yang mumpuni, juga kesempatan itu juga kita apa ya, kita mungkin menunggu, kita mungkin sambil berkarya untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang bisa kita mengkaryakan ilmu kita dengan baik. Gitu. Ya mungkin ini salah satu contohnya, misalnya dulu itu saya penasaran gitu, klinik itu seperti apa sih flow-nya, regulasinya seperti apa sih. Alhamdulillah waktu itu dapat proyek yang membuat satu klinik di perumahan juga waktu itu. Jadi memang tidak terlalu besar. Cuma saya belajar dari sini bahwa banyak hal-hal di luar kayak apa ya, kayak arsitektur yang sering kita lakukan di luar itu ada regulasi-regulasi yang perlu kita apa namanya ikuti gitu. Misalnya kayak UGD itu posisinya harus dekat dengan dokter umum misalnya, atau poli ini tidak boleh dekat dengan poli ini. Nah itu segala macam saya banyak belajar ketika membuat klinik gitu. Atau misalnya kita kesempatan untuk dapat proyek pemerintahan, tapi dalam case ini memang eh, nama saya tidak dimunculkan gitu. Tapi saya sangat-sangat terlibat, bahkan dilibatkan langsung dalam proses mendesainnya gitu. Ini kesempatan yang menurut saya apa ya, kesempatan besar lah gitu, walaupun memang oke nggak apa-apa nama kita nggak disebut segala macam, tapi ide-ide kita bisa terdeliver untuk merubah stigma bahwa bangunan pemerintahan itu kaku mengikuti ini. Tapi memang banyak ya apa namanya regulasi-regulasi yang mesti kita pelajari, yang mesti gitu. Nah ini saya mencoba untuk second skin-nya saya coba buat menggambarkan daerah tersebut gitu. Jadi ada lagi misalnya kita dapat kesempatan membuat satu rumah yang konturnya itu lumayan cukup terjal gitu, mungkin sekitar 8 meter pada saat itu pas kita pengukuran. Nah ini juga menarik gitu. Walaupun kita punya ilmu, tapi kalau misalnya belum ada kesempatan, itu tidak bisa terwujud gitu. Jadi kesempatan ini juga saya ambil uh, dengan apa ya, banyak belajar lah, banyak belajar. Memang hal-hal baru itu kita mesti optimis, berani, bukan dalam artian jumawa atau sombong ya, tapi kita keluarkan kapasitas yang kita bisa gitu. Ini juga, ini bahkan lebih parah lagi nih konturnya 15 meteran gitu.
Jadi eh, ini juga kesempatan yang, nah ini contohnya, ini saya ambil contoh dari Gustavus Swiss Bridge. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika kapasitas kita sampai, ketika ilmu kita sampai, pengetahuan segala macam, tapi ketika tidak ada kesempatan untuk berkarya seperti itu, atau bahasa gampangnya nggak dapat klien nih yang pengen bangunannya aneh-aneh misalnya, atau belum belum ketemu aja gitu. Nah itulah yang jadi titik penting bahwa kesempatan itu penting dan jangan disia-siakan gitu. Oke, jadi eh, ketika kita dapat dari tiga hal tersebut, dari entah dari uncommissioned project, entah dari portofolio, entah dari kesempatan, barulah kita masuk ke dalam tahap-tahapan design gitu. Yang pertama preparation and site survey. Seperti yang tadi juga saya sudah bahas, itu adalah kita mengumpulkan data. Jadi semacam kayak kita bawa gelas kosong, kita isi dengan data-data tersebut, sebanyak apapun data yang bisa kita himpun, itu kita himpun. Jadi untuk hal teknisnya mungkin kita tanya kepada pengembang. Misalnya dalam hal ini saya mencontohkan proyek saya yang ada di satu perumahan yang pengelolanya aktif gitu ya, pengelola aktif. Jadi dia punya regulasi sendiri untuk kita ikuti gitu. Dari mulai unitnya di mana, GSB-nya segala macam itu kita pelajari regulasi-regulasi dari pengembang. Terus pengukuran, kita lihat semua aspek yang bisa kita ambil dari lahan tersebut gitu. Bahkan ini memang pada saat itu pemesanan istilahnya apa ya, masukan awal dari beliau, dari klien adalah jangan merubah bentuk kontur gitu. Dengan bangunan yang ada jangan merubah bentuk kontur. Jadi memang kita topografinya kita tracing segala macam. Nah, karena ini di lahan yang lumayan curam dan tanah yang sifatnya agak lembek gitu ya. Jadi kita waktu itu soil test juga, tes buat mengetahui kekuatan. Nah, ini juga kita perlu melibatkan pihak ketiga gitu untuk Nah, tes lab, soil test. Nah, ini analisa pada saat itu kami memang eh, sempat minta pendapat juga sama profesor yang memang di bidang ini sangat mengerti tentang kontur tanah, tentang sifat tanah. Jadi saya dapat masukan bahwa memang aliran air yang ada di lahan ini adalah natural memang. Jadi saya memetakan jangan sampai aliran-aliran natural itu tertutupi dengan bangunan gitu. Jadi saya buat pola garis, oh arah airnya ke sini, ke sini. Gitu. ya, Mas Arwin. Ini juga saya coba dari apa ya, ngambil data dari Google. Pokoknya sebanyak apapun data kita ambil untuk melengkapi data-data yang kita tidak tahu gitu ya. Ya, Mas Nah yang Arwin. kedua kita masuk, ya siap, siapa Boris? Ya, wah seru sekali nih bahasannya nih Mas Arwin nih. Ya, Mungkin saya coba rangkum dulu nih yang di sesi pertama tadi Mas. boleh, boleh. Tentang yang awal-awal tuh how to get client gitu ya. Saya mungkin Ya, ada sedikit pertanyaan nih Mas. ya boleh, boleh. Berarti ketika bisa awal-awal 2014 ya Mas Iya, Arwin betul. terjun Betul. ke industri ini gitu, belum mulai punya project. Jadi Mas Arwin coba bikin istilahnya uncommissioned project gitu ya. Ya, Mungkin ya. project-project idealis lah ya. Nah, Ah, pertanyaannya ini sih Mas, gimana caranya Mas Arwin ketika sudah bikin project sendiri, berarti kan bikin-bikin dulu nih, istilahnya belum ada klien lah.
Hmm. Lalu stepnya bagaimana sampai Mas Arwin itu bisa mendapatkan klien, bagaimana cara memasarkannya mungkin dan lain-lain gitu. Itu seperti apa tuh Mas Iya. kira-kira tuh Mas? Ah, Mungkin teman-teman di sini kan ada juga nih yang arsitek nih yang pingin belajar, coba terjun sebagai freelancer atau mungkin punya bisnis sendiri nanti. Bagaimana iya. mereka coba, ya mungkin bisa Ah, dijelaskan Mas? iya. Jadi gini, teman-teman. Jadi uncommissioned project itu walaupun tidak ada kliennya, kita bikin aja. Kita berkarya dengan apa ilmu yang kita bisa, dengan kreativitas yang kita bisa. Tapi untuk pada tahap ingin mencari klien, memang eh, kaidah-kaidah arsitektur ya, hal-hal teknisnya segala macam juga kita perlu tahu ya. Dan pasti kalau misalnya kita ada kuliah di interior design atau di arsitek, itu pasti dapat ilmunya. Nah, ilmu tersebut kita tuangkan ke dalam karya, baik ada kliennya maupun tidak. Jadi supaya kita bisa menunjukkan kapasitas kita itu sampai semana sih gitu. Supaya calon klien itu tahu, oh bagus juga nih gitu. Atau dari pemikiran-pemikiran kita itu bisa juga diterima oleh banyak orang gitu. Jadi kalau saya sih dulu saya posting aja gitu. Jadi saya bikin apa, saya posting, saya bikin apa, saya posting gitu. Jadi supaya menarik orang buat, oh Arwin bisa ya bikin seperti itu gitu. Jadi itu cara tersebut itu sangat 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 membuka jalan untuk kita dapat kesempatan lebih banyak gitu. Karena kan tadi saya juga sudah bahas bahwa kesempatan itu penting. Jadi baik portofolio maupun uncommissioned project itu membuka kesempatan buat kita menunjukkan kemampuan kita gitu. Namun dengan jangan ngawang-ngawang, maksudnya gini, ketika kita kita bisa bikin bangunan yang miring ke sana sini apa segala macam, tapi hal teknisnya itu tidak mendalam ya, jangan juga kalau misalnya memang nanti udah berjalan gitu ya. Cuma kalau untuk uncommissioned project tuh menurut saya sah-sah aja sih gitu. Sah-sah aja untuk kita mengeksplor diri kita buat istilahnya show off lah ya, show off tentang ini tapi dengan cara kita menuangkan ke dalam gambar. Gitu sih Pak Oh, Boris. oke berarti dengan kapasitas yang kita punya, skill yang kita punya, kita coba tuangkan ya dalam karya kita. Lalu manfaatin sosial media juga tadi ya Mas ya. Betul, betul. Sosial Bahkan pada media kita coba posting sampai nanti klien lihat nih, wah keren ya, bikin sama siapa ya, seperti itu kali ya kira-kira Mas ya. iya, ya bahkan pada tahap belum terbangun gitu, belum terbuat, Hmm. belum punya klien. Kita bisa bikin dengan ilmu yang kita punya untuk ya itu tadi menunjukkan kapasitas dan kemampuan kita gitu. Jadi calon klien itu bisa melihat sampai mana gitu. Iya ya, Gitu, menarik Pak ya. Boris. Oke, mungkin teman-teman saya ingatin kembali ya kalau sebelum kita masuk ke sesi kedua tadi Mas, yang mau Siap. tanya silakan ketik di kolom chat, bisa tanya Mas Arwin, lalu ajukan pertanyaannya nanti akan dipilih sama admin dari kita ya. Lalu eh, nanti ada 5 pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan merchandise. Eh, Merchandise dari pihak Roman ya. Jadi ayo kita tanya, kita aktif gitu biar dapat merchandise. Untuk teman-teman yang mau dapat materinya juga bisa hubungin admin kita di WhatsApp 0813 8906 4289. Diingat lagi ya, saya ulangi 0813 8906 4289. Lalu nanti juga kita akan berikan e-sertifikat
buat teman-teman peserta yang ikut acara ini sampai akhir. Jadi jangan leave dulu, masih ada materi selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi 2-nya, Mas Arwin. Iya, Ya, baik. Terima kasih Pak Boris sebelumnya. Ya teman-teman, kita lanjutkan. Jadi tadi itu setelah preparation and site survey, kita masuk ke conceptual design. Ini mungkin berbeda-beda ya, tiap arsitek, tiap interior designer. Ini saya coba menjabarkan apa yang biasa saya lakukan dengan tim. Gitu. Nah, tahap yang kedua itu dari data tersebut kita isi lagi dengan ide-ide yang masih liar gitu. Misalnya kita boleh mengajukan referensi dari ya yang di sini saya contohkan Pinterest gitu ya. Yang saat ini mungkin banyak bisa jadi referensi-referensi desainer, arsitek untuk menyamatkan persepsi gitu. Menyamakan persepsi antara keinginan kan itu seperti apa sih gitu. Nah, ini kita bisa mengkerucutkan arah dari keinginan klien itu dengan referensi-referensi yang telah ada gitu. Nah, dari referensi-referensi yang kita ini sudah dapat nih misalnya benang merahnya, oh ini sebenarnya masih agak di awal, karena di awal ya, jadi saya biasanya masih menebak-nebak gitu. Nebak-nebak. Kadang-kadang klien bukan cuma satu ya, jadi misalnya suami istri atau dalam satu kantor itu ada beberapa bagian gitu dari user masing-masing gitu. Jadi kita masih menebak-nebak ke arah mana sih mereka gitu. Ketika sudah kita kasih referensi, semua udah oke, baru kita mengkerucut kepada kita membuat gitu, membuat sesuatu. Dari data tersebut biasanya kalau saya itu garis aja dulu gitu. Jadi garis sesuai data ya, misalnya kebutuhan ruangnya A, B, C, D gitu. Nah, saya buat garis dulu. Nah, garis ini saya belum tahu ini garis ini akan jadi apa nanti gitu. Lalu kita coba modeling, lalu berubah menjadi bentuk massa, dan yang terakhir itu penentuan material. Jadi kita buat biasanya itu polos dulu aja gitu. Dari garis jadi model jadi bentuk massa, baru ke material. Nah, dari garis-garis yang tadi saya sebutkan, itu biasanya saya langsung otomatis kita menilai hubungan antar ruangnya. Misalnya ini kita udah masih trial and error ya, kita buat garis dalam bentuk ruang misalnya gitu. Nah, garis tersebut itu kita belum tentukan apakah itu dinding, apakah itu kaca, ataukah itu tanaman. Itu banyak ininya apa yang harus kita pertimbangkan gitu, dari hubungan antar ruang, dari misalnya keperluan fungsi-fungsi lain. Nah, saya biasanya pakai ini gitu, terlihat, terdengar, tercium, teraba, dan terasa. Contohnya seperti apa? Jadi, misal kita contohkan, terlihat tapi tidak terdengar. Nah, biasanya kita pakai kaca gitu. Dia terlihat tapi tidak terdengar gitu. Nah, jadi dari garis-garis itu, oh, hubungan antara ruang ini A ke B itu maunya terlihat tapi tidak terdengar. Oke, kita masukkan kaca gitu. Nah, ada lagi misalnya contoh terlihat, teraba, terasa gitu. Nah, ini dalam satu pameran ini menunjukkan bahwa di antara batas ruang itu kita bisa menimbulkan rasa terasa juga ambience-nya, terlihat juga gitu. Jadi dari terlihat, terdengar, terasa, teraba, tercium, itu kita bisa aplikasikan di garis-garis tersebut yang belum kita tentukan pada saat di awal gitu, dengan analisa hubungan antar ruang,
pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Nah, ini juga masih saya pakai, mungkin umum sekali ya. Firmitas, utilitas, venustas. Mungkin kalau bagi yang belum tahu, firmitas itu kekokohan, kekuatan, utilitas itu fungsi, venustas itu keindahan. Jadi ini masih secara tidak langsung saya pakai dalam proses desain. Terus dari ide-ide tersebut itu pada saat kita melakukan membuat konseptual desain itu pasti ada feedback. Ada feedback dari klien yang punya pemikiran sendirilah gitu. Jadi dari gelas yang kita analogikan ini sudah hampir 50% ini terisi gitu. Nah, ini adalah biasanya dari feedback user atau klien itu, masalah yang sering ditemukan itu adalah kebutuhan ruang yang diinginkan tidak sesuai dengan luas lahan. Lalu budget yang tidak sesuai dengan keinginan. Lalu adanya perbedaan pendapat antar user dalam satu kesatuan. Yang tadi saya sebut itu misalnya suami istri ini beda arahnya nih desainnya kemana gitu. Atau dalam satu kantor itu antar kepala biasanya koordinator-koordinator itu menginginkan hal yang berbeda gitu. Bukan dalam satu ruangan tapi dalam satu kantor yang itu beda-beda gitu. Nah, itu pertama, masalah yang sering ditemukan dan ini yang memang jadi titik tersulit ya, cepat, murah, rapi gitu. Gimana nih cara nemuinnya nih? Mungkin nanti teman-teman juga bisa sharing gitu ya dari masalah-masalah ini. Karena kebetulan saya design and build, tapi dengan beda tim gitu ya, punya tim masing-masing. Jadi kita sering terkendala dengan cepat, murah, dan rapi. Tapi dalam hal ini yang saya tangkap adalah ini bukan konotasi ke arah negatif ya. Jadi dari semua masalah-masalah yang kita dapat dalam mendesain itu, saya analogikannya dokter gitu ya. Kita itu sebagai dokternya untuk klien kita. Misal ada yang masalahnya itu cuma sedikit gitu. Atau ada yang sedang masalahnya, misalnya kalau yang sedang itu dari klien yang nggak masalah, tapi dari lahannya bermasalah misalnya. Atau dari lingkungan sekitar bermasalah gitu. Nah, yang terakhir yang istilahnya semua masalahnya tuh ada dari, jadi masalahnya itu bukan konotasi negatif dalam artian klien itu bermasalah, enggak. Jadi saya mencoba mengumpulkan data-data masalah-masalah yang mereka tidak bisa selesaikan. Karena kita posisinya adalah konsultan, arsitek bagi mereka, nah kita tuh mesti bisa kalau di dokter itu menyembuhkan gitu, menyembuhkan penyakit tersebut gitu. Misalnya dokter tersebut tuh mumpuni untuk, misal dokter kecantikan ya, mumpuni untuk membuat muka pasien itu jadi mulus gitu, glowing, jadi glowing dengan pengetahuan yang beliau punya gitu. Tapi belum tentu juga karena kliennya nurut apa enggak. Terus ngikutin anjuran atau misalnya minum obatnya apa enggak. Nah, kita juga sama gitu. Ketika kita membuat konsep, ketika kita itu ada andil klien dari masalah-masalah klien yang kita mesti temukan solusinya gitu. Temukan solusinya. Jadi kita saya menyimpulkan bahwa dari masalah-masalah tersebut itu adalah bagian dari pekerjaan kita gitu. Jadi it's a part of the job. Kita nggak boleh ngeluh karena klien minta ini itu, mintanya beda-beda. Yang satu ini, yang satu itu. Nah itu tuh bagian dari pekerjaan kita gitu sebagai konsultan. Misalnya kita bisa lihat, oh kayaknya nih ibunya lebih dominan nih daripada bapaknya, atau si bapak ini
Misalnya jabatannya lebih tinggi nih daripada yang B gitu. Nah, itu kita bisa trik-trik seperti itu buat lebih menyembuhkan masalah-masalah yang ada. Ya tentunya dengan ilmu yang kita punya, dengan kapasitas yang kita punya, itu kita berusaha arahkan yang terbaik gitu, yang terbaik. Karena itu bagian dari pekerjaan kita. Kita tuh mendesain bukan untuk senang-senang, bukan untuk keren-kerenan gitu. Lebih kepada kita mendeliver, menyelesaikan masalah yang mereka punya. Kita sebagai problem solver dari bidang arsitektur maupun interior. Gitu. Karena klien itu memang user itu macam-macam gitu. Selama ini saya ketemu macam-macam yang istilahnya jadi tantangan juga buat saya untuk membuat suatu karya yang masalahnya itu beda-beda gitu. Jadi kita posisinya sebagai problem solver dari data atau masalah-masalah yang ada. Dari kesempatan jadi tantangan. Dari tantangan tersebut kita ambil timbul problem-problem baru dari proses yang ada sehingga timbul satu kreativitas kita yang bisa kita deliver dengan baik pada project itu. Nah, setelah conceptual design jadi, kita beralih ke development design. Ini lebih teknis ya, kayak gambar kerja, apa segala macam. Nah, ini juga kita menganalogikannya dengan mengcombine feedback dari klien, dari ide kita, dan dari data. Gitu. Kenapa kita mesti cek lagi data? Karena data itu luas ya. Ini pada saat development design ini, kita benar-benar realistis, logis, menuangkan ide kita itu ke dalam gambar kerja. Contohnya misalnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang, kenapa sih ukuran keramik atau granit dibuat segitu? Misalnya, 30 kali 30, 60 kali 60, atau ada produk baru dari Roman ya yang 1 meter kali 1 meter tuh baru launching kemarin. Nah itu tuh kita juga sedikit banyak mesti tahu kenapa sih ukuran-ukuran tersebut itu segitu gitu. Kenapa enggak 21 kali 37 atau 50 kali 83? Nah itu tuh data yang memang kita mesti tahu. Dari kaca misalnya 183 kali 243 itu tuh ukuran yang menurut saya standarnya aneh gitu ya. Satu lembar kaca itu 183 kali 243. Jadi itu di-combine di development design itu real mungkin gitu, sereal mungkin. Nah, ini kalau di arsitektur ya biasa side plan, ground plan, floor plan. Nah, di floor plan ini nih yang biasanya mesti jelas. Mulainya dari mana itu kita pasang keramiknya atau vinilnya atau apanya gitu ya. Mulai dari mana tuh startnya gitu. Karena nanti potongan-potongannya juga kita bisa atur seminimalis mungkin, tidak banyak potongan atau potongannya kita letakkan di tempat-tempat yang tidak terlihat gitu, tertutup furniture misalnya atau apa. Nah, mechanical, electrical, plumbing juga ini memang ada ilmu khususnya ya untuk ini. Tapi kita sebagai arsitek atau interior designer bisa berdiskusi mengenai hal tersebut, struktural juga sipil dan segala macamnya yang perlu didetailkan gitu. Jadi ini udah lebih tahap ke real yang akan kita bangun gitu. Nah, ini Ya, bagus. ya Pak Boris. Ya, menarik banget nih Mas Arwin Siap Pak Boris. presentasinya nih. Jadi saya tadi sedikit ini yang tadi tuh tentang cepat, murah, dan rapi. Oh, Iya, itu siap.
Ah, Mungkin dari teman-teman juga banyak yang penasaran bagaimana nih kita menghadapi klien ya, klien eh, pendekatannya seperti apa nih kalau klien tuh pinginnya cepat, murah dan rapi gitu. Karena kan kita iya, juga sering lihat kan mau cepat tapi kan eh, ada harga gitu. Mau iya. rapi tapi kan nggak bisa cepat gitu. Kayak gitu-gitu kan. Nah, ini pendekatannya Ah, seperti apa betul, nih? Menarik betul. nih. Iya, gimana kira-kira tuh Iya, Mas Arwin? ah, iya benar. Jadi memang kebanyakan itu kalau cepat dan murah nggak bisa rapi. Kalau cepat dan rapi nggak bisa murah. Kalau murah dan rapi nggak bisa cepat gitu. Nah, kita breakdown dulu satu-satu. Misal cepat, apa yang membuat pekerjaan kita itu lebih cepat? Gitu. Misal, kalau di eh, bangunan, kita tambah orang misal, lebih cepat. Oh, tapi tambah orang kan jadi nggak murah gitu. Nah, kita lihat lagi kemungkinannya. Oh, kalau tambah orang itu nggak bisa murah, berarti orangnya yang kita cari yang mumpuni untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Kalau murah, ini sih saya berbagi sebenarnya pengalaman ya, pengalaman aja. Mungkin nanti teman-teman juga banyak yang berpikiran beda gitu, bisa sharing-sharing juga. Kalau murah ini bisa kita dengan pendekatan karena saya design and build ya, jadi uh, hubungan dengan vendor atau kita stok barang yang banyak gitu supaya kita bisa menekan harga gitu. Nah, itu juga bisa jadi solusi. Hmm. Kita bisa lebih murah dibanding yang lain karena kita membeli sesuatu yang lebih banyak gitu. Biasanya kalau pembelian banyak kan bisa di-press lagi gitu ya, atau mungkin dengan relasi-relasi kita itu bisa gitu. Nah, rapi ini nih yang uh, Ya. paling sulit memang. Paling sulit cepat murah rapi ini, tapi saya yakin bisa. Saya yakin bisa dengan cara uh, manajemen dari cepatnya dan murahnya itu termanage dengan baik gitu. Tapi ini relatif ya. Hmm. Dalam artian murahnya A dan murahnya B itu relatif gitu. Jadi kita bisa memposisikan diri kita, klien kita itu seperti apa gitu. Kalau yang menurut dia murah, tapi ya, makanya jangan bawa perasaan kita tentang murah dan rapi itu karena standarnya beda-beda gitu. Ada yang kita, waduh mahal banget nih, tapi menurut dia murah gitu. Jadi itu bisa, tapi memang tidak mudah gitu, tidak mudah. Atau mungkin dengan mensubstitusi barang yang hampir-hampir mirip dengan itu, gitu Pak Boris. Iya, 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 iya. Jadi emang persepsi cepat, murah dan rapi itu nggak harus sama gitu ya. Bisa juga Ya harus dari sama dan iya dari tidak sisi mudah gitu. dari Hmm. sisi Mas Dan, Arwin murahnya sekian, dari sisi yang lain murahnya sekian gitu ya. Balik lagi sih kalau saya lihat sih experience juga sih Mas ya, berdasarkan pengalaman juga kan. betul, betul. Iya, Karena ini terkait dengan relasi juga, mungkin kita perbanyak relasi iya, bisa murah. Kita lebih banyak untuk mencari orang yang benar-benar mumpuni, bisa cepat dan bisa rapi gitu. Itu mm-mm, bisa, tapi tidak mudah, tidak mudah iya, gitu. Dan terkait bahasan saya tadi ini adalah eh, balik lagi sebagai dokter. Jadi misalnya kasusnya penyakitnya itu harus memungkinkan kita ini, kan kita muncul tuh kreativitas kita buat supaya eh, pasien ini bisa sembuh gitu. Bisa sembuh gitu. Nah, itu kita memposisikan dirinya bukan dalam bentuk keluhan tapi dalam bentuk solusi gitu. iya, iya. Waduh, mantap. Oke, buat teman-teman nih yang masih join ya, masih semangat ya. Kalau mau tanya bisa
dengan format ya di kolom chat, tanya Mas Arwin, lalu silakan ketik pertanyaannya, nanti akan dipilih oleh tim admin. Untuk 5 pertanyaan yang menarik, bagus, yang dipilih, nanti akan diberikan merchandise dari kita, tim Roman ya. Sama tadi, kalau misalkan mau minta file presentasi, bisa WhatsApp aja di nomor 0813 89 06 42 89. Bisa dilihat juga di kolom chat untuk detailnya. Lalu untuk teman-teman yang mengikuti webinar sampai habis, sampai selesai, sampai materi selesai, nanti akan diberikan e-sertifikat gitu. Jadi pantengin terus webinarnya, masih ada sesi selanjutnya nih, sesi ketiga dari Mas Arwin. Oke Mas, silakan Mas. Ya, Pak Boris, terima kasih. Nah, teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tadi udah preparation and set survey, kita sudah bikin conceptual design, lalu kita sudah bikin development design. Nah, lalu ke 3D visual. Nah, ini banyak nih sekarang, ya mungkin berapa ya, 3-4 tahun terakhir kali ya, banyak muncul usaha-usaha 3D visualization gitu. Jadi khusus hanya merender, menuangkan, jadi di tahap apa ya, komunikasi arsitektur mungkin ya. Jadi menuangkan yang tadi kita buat ke dalam satu gambar yang ya ada yang mendekati real, ada yang bahkan lebih dari realnya gitu. Jadi tahap ini dipakai untuk kalau saya sih lebih ke istilahnya dari desain yang tadi kita buat itu lampunya sudah nyala, cahayanya sudah terlihat, tekstur-tekstur materialnya bisa muncul gitu. Nah, ini memang ada saya nggak tahu ya, maksudnya di dunia 3D visualization itu kalau yang saya tahu itu ada 2 keperluan. Yang pertama itu kalau yang biasa kita lakukan itu memang untuk pribadi ya, bukan untuk memvisualisasikan barang yang untuk dijual gitu. Jadi ada yang untuk komersil, ada yang untuk memang pribadi-pribadi dalam artian dipakainya untuk klien saja gitu. Nah, kalau kami di kantor saya dan tim itu memang fungsinya lebih kepada bukan gambar tersebut itu untuk dipublikasikan gitu ya, misalnya untuk banner, untuk brosur gitu. Jadi memang itu ada lagi jasa di luar kami yang kalau misalnya memang ada yang butuh untuk misalnya apartemen atau ruko yang ingin dijual, nah itu ada khusus tersendiri gitu karena mereka lebih fokus kepada bisnis tersebut gitu. Bahkan mereka tidak mendesain, mereka tidak menerima revisi desain, tapi hanya membuat 3D aja gitu. Justru itu susah menurut saya. Itu bisnis yang menurut saya punya skill tersendiri dari sense, dari pengetahuan tentang cahaya, realistisnya, segala macam. Nah, itu kita isi lagi gelas kita dengan visual gitu. Hampir penuh nih. Hampir penuh gelasnya gitu. Nah, ini contoh 3D ya. Jadi lampunya udah kelihatan, segala macam material-materialnya. Ya mungkin ini kalau saya dengan tim itu di tahap keperluan mengkomunikasikan hasil ide kita itu hanya kepada klien gitu ya, bukan untuk banner, bukan untuk sesuatu hal yang dipresent lebih luas lagi gitu. Karena itu pasti
lebih real dari apa yang kita buat gitu, lebih keren lah, lebih bagus gitu. Nah ini yang konturnya tadi, gitu. Jadi dalam tahap ini tuh, alhamdulillah sekarang banyak muncul 3D artis yang keren-keren banget, keren-keren banget. Saya juga kadang-kadang kagum ya sama karyanya. Mungkin salah satunya kalau teman-teman tahu itu Kun visual, eh, itu keren banget. Jadi sempat kemarin memvisualisasikan Istana Negara yang pada saat eh, muncul diumumkan Istana Negara bentuknya seperti itu, banyak pro kontra. Tapi ketika Kun masuk untuk membantu visualisasinya, itu berbeda sekali gitu. Jadi suasananya berbeda, sudut pandang kita melihat karya itu jadi berbeda. Jadi 3D visual itu menurut saya sih penting gitu, penting banget untuk disampaikan, dan itu tidak mudah gitu. Tidak mudah, mesti ada keahlian khusus, spek juga yang khusus untuk itu gitu. Tapi memang ada eh, beberapa cerita teman-teman yang memang justru malah 3D-nya lebih bagus daripada aslinya. Nah, itu juga kita bisa memproporsionalkan, menjaga agar eh, gambar-gambar yang kita presentasikan itu ya minimal tidak jauh lah gitu. Kecuali memang buat kebutuhan komersil ya. Jadi memang ada tujuannya untuk menjual satu unit apartemen misalnya, atau eh, kantor sewa. Nah, itu memang butuh agak sedikit dibuat lebih menarik ya, dibanding biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi ya lebih bagusnya memang ketika 3D-nya seperti itu dan jadinya seperti itu juga gitu. Karena memang yang susah adalah cahaya. Misalnya kita pakai lampu yang berapa watt, kita pakai apa yang hal-hal teknis itulah yang kita kadang susah untuk menerapkan di 3D-nya. Tapi bisa dengan teman-teman yang bergerak di bidang tersebut, yang memang bekerja untuk 3D artist, kita bisa memberi pesan bahwa ini lampunya aslinya nanti terangnya segini ya misalnya, atau misalnya tekstur-tekstur material yang ini semestinya materialnya ini agak agak muncul teksturnya gitu, nggak rata glossy gitu. Nah itu bisa dengan teman-teman yang bergerak di bidang 3D visual gitu ya. Bahkan video gitu, video juga kita bisa mempresent hasil kita dengan video flow-nya seperti apa, ruang-ruangannya gitu. Nah, dari 3D visual itu kita melengkapi suatu karya kita, gelas kita yang tadinya kosong itu dengan cost estimation. Nah, ini yang biasanya baru muncul di akhir-akhir nih, gitu. Sebenarnya kita bisa banget menanyakan di awal bahwa budgetnya berapa. Tapi itu menurut saya ada yang memang real, sudah sedia segitu, ada yang memang masih berproses gitu. Jadi pada saat tahap pembangunannya diproyeksikan kita punya lah segini gitu. Jadi ini penting memang cost estimasi ini buat acuan pembiayaan pembangunan. Spesifikasinya, materialnya udah jelas tuh. Misalnya tadinya kita masukin keramik A gitu. Terus kita karena di cost-nya itu agak berubah sedikit, kita masukin yang B gitu. Jadi substitusi itu bisa
kita lakukan tanpa menghilangkan kreativitas kita yang sudah kita buat tadi dari awal sampai akhir. Bisa juga sebagai time schedule, pembelian bahan ketika pada saat pembangunan gitu. Itu kita bisa rincikan kan dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan sipil, pekerjaan arsitektur. Nah, itu kapan klien itu mesti belanja. Terus yang ketiga, mengatur pengeluaran biaya, jelas. Kontrol spesifikasi material, karena di RAB tersebut itu jelas tertera material apa yang kita pakai. Gitu. Terus bisa juga, biasanya kita disertakan rekanan-rekanan. Misal gini, kita bangun antara di Jakarta sama di Kalimantan, kan itu harganya berbeda ya. Nah, itu kita bisa sertakan kalau di Kalimantan misalnya, kita coba, kalau misalnya kita survei ke sana, itu sekalian ambil data material-material dekat situ itu kira-kira harganya berapa sih, gitu. Kita bisa minta price list-nya, kalau di Jakarta berapa. Nah, ini untuk swasta dan perorangan gitu ya. Kalau di pemerintahan memang sudah ada acuannya gitu. Ada acuan analisa harga satuan pekerjaan tersebut, itu sudah diatur di, ada yang pakai Permen PUPR, ada yang pakai peraturan daerah, misalnya DKI Jakarta, itu ada datanya, harga semen berapa, harga besi berapa. Jadi kita kalau di pemerintahan itu mengikuti regulasi yang ada gitu dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan juga kalau di pemerintahan itu kita sebagai perencana itu kita melampirkan rencana kerja dan syarat-syarat teknis gitu. Jadi lebih lengkap lagi nih kalau di swasta dan orangan biasanya kita ya kos estimasi segala macam, tapi kalau di pemerintahan rencana kerja dan syarat teknisnya itu kita tuangkan juga, misalnya cara memasang pintu, ukurannya dari engsel pertama itu dipasang di 30 cm, engsel kedua itu dipasang di 90 cm, engsel ketiga itu dipasang di semeter 80 misalnya. Itu kita jabarkan tuh di rencana kerja dan syarat teknis gitu. Jadi lebih detail lagi gitu. Nah, yang terakhir setelah kos itu jadi rampung, disetujui, yuk kita mulai bangun. Nah, yang ini yang istilahnya saya bahasakan dengan menjaga sebuah karya gitu. Jadi saya analogikan adalah ketika gelas itu penuh, kita bawa sampai tujuannya gitu ya. Nah, itu tuh kita mesti ngejaga tuh. Mesti ngejaga dengan supervisi gitu. Jadi kalau saya dan tim lakukan itu, gimana caranya kita menjaga hal-hal yang tersebut tadi sudah kita isi ke dalam gelas itu, jangan sampai pertama mungkin tumpah gitu. Tumpah itu dalam artian ada beberapa ide kita, ada beberapa hasil dari pemikiran kita yang itu tidak dilakukan di lapangan gitu. Itu kan kalau analoginya itu kita bawa gelas terus tumpah gitu ya, ada yang tertinggal dari karya tersebut gitu. Nah, ada juga yang kedua, itu justru malah luber. Jadi kenapa luber? Karena pada saat di lapangan, dari semua yang sudah kita bikin, itu tiba-tiba misalnya dirubah sama kontraktor. Atau misalnya ada masukan lagi dari klien itu pada saat di lapangan. Gitu. Jadi luber gitu. Karena saya percaya kalau suatu kreativitas karya itu tarafnya itu cukup, bukan lebih. Kita kalau too much juga itu malah jadi kemana-mana gitu ya. Ketika kita merasa cukup, oh udah nih, pas nih, enak nih. Nah, kita coba nambah-nambah lagi, itu kadang-kadang jadi
keluar dari apa yang kita sudah pikirkan gitu, jadi aneh lah gitu. Jadi cukup, patokannya adalah cukup gitu. Jadi kalau terlalu luber juga di lapangan ditambah ini, tambah itu, ada masukan lagi, ada bahkan misalnya masukan dari mandornya atau dari apanya, itu luber. Jadi kita menjaga hal-hal itu supaya nggak tumpah karya kita, supaya tidak berkurang, atau supaya nggak berlebihan gitu. Nah, memang susahnya ini kita hanya membahas satu project gitu. Gimana kalau kita bawa gelasnya banyak? Misalnya dalam satu waktu, dalam periode misalnya Juni sampai Agustus itu kita bawa gelasnya nggak cuma satu loh gitu. Kita bawa gelasnya 8 nih. Jangan sampai eh, ya mungkin ada beberapa satu project yang tumpah sedikit, kita isi lagi gitu, atau yang meluber kita rapiin lagi gitu. Tapi titiknya adalah supervisi itu memang menjaga karya kita dari yang kita bawa cuma satu gelas, jadi 2 gelas, jadi misalnya kita harus bawa satu periode itu 10 gelas itu mesti kita bawa ketujuannya kita jaga tuh dengan komunikasi yang baik, dengan di lapangan terutama ya, di lapangan. Nah, ini salah satu contoh supervisi ketika apa, pembuatan retaining wall karena konturnya macam, dan mungkin pada saat pembangunan itu timbul apa masalah-masalah baru misalnya tentang koordinasi, tentang terhadap tetangga misalnya atau apa. Nah, itu eh, kita sebagai yang menggambar, sebagai yang merencanakan, itu kadang-kadang diperlukan juga untuk konfirmasi di lapangan terkait hal-hal tersebut, menjaga karya. Kadang juga kita harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, bukan hanya kepada klien, misalnya kepada pejabat setempat, misalnya masalah eh, AMDAL segala macam yang, atau ada masalah lain gitu, kita komunikasikan gitu bahwa kita perencanaannya sebenarnya seperti ini dan nanti pada tahap ini seperti ini gitu. Jadi macam-macam pihak yang kita hadapi gitu ya, karena makanya skill komunikasinya juga mesti bisa gitu ya, mentalnya juga mesti kuat. Nah, gitu. Jadi seutuhnya dari bahasan tersebut tadi adalah seorang arsitek itu memang bukan hanya menggambar, tapi juga banyak hal-hal lain yang kita harus deliver dengan baik, harus kita jaga dengan baik, dengan knowledge yang terus ingin ditambah. Itu seperti tadi yang saya katakan bahwa kita ini sedang mencari kesempatan-kesempatan lain dari karya kita gitu. Jadi ketika kita berkarya satu itu bukan berarti udah aja selesai di situ, tapi karya itu bisa jadi kesempatan lain buat selanjutnya, membuka kesempatan lain banyak. Makanya terus berkarya untuk membuka kesempatan yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi, nambah ilmu, sharing-sharing segala macam. Mungkin itu Pak Boris Ya, eh, Mas. Waduh. proses dari awal Ini sampai kalau akhir. boleh saya simpulin nih dari A sampai Z nih ya. Nggak, arsitek itu nggak cuman bikin gambar selesai di situ gitu, tapi ternyata banyak tadi dari awal bagaimana kita bikin sebuah karya sampai kita dapatin klien. Ketika sudah dapat klien, apalagi prosesnya tadi collect data, kemudian Hmm, sampai di tahap terakhir tadi ya, supervisi agar apa yang kita bikin nih dari A sampai Z tuh nggak kemana-mana gitu. Nah betul. waduh, itu bagus banget sih ilmunya nih. Oke, mungkin saya coba bacain nih Mas dari Siap.
teman-teman yang sudah join nih, udah ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulin. Mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Pertanyaan pertama ini dari Novi Listianingrum. Tanya Mas Arwin, di saat kita membuat uncommissioned project, apakah baik jika kita juga menyertakan BQ dan deskripsi merek atau brand material dan bahan yang kita gunakan. Maksudnya agar klien lebih memiliki gambaran atau hal tersebut lebih baik untuk diperlihatkan saat klien mau mewujudkan desain menjadi sebuah bangunan. Terima kasih. Nah, itu yang pertama. Mungkin bisa dijawab dulu kali, Mas. Iya, boleh. Terima kasih, Mbak Novi, pertanyaannya. Jadi pada saat uncommissioned project gitu ya, misalnya kita disuruh melampirkan juga bill of quantity. Terus merek tercantum gitu ya, merek tercantum. Nah, ini kalau yang saya alami dulu, uncommissioned project itu, kita belum terlalu banyak tahu ya tentang dulu saya ya gitu, tentang material-material apa segala macam. Tapi kalau sekarang mungkin lebih banyak informasi yang bisa kita dapat, misalnya datang ke pameran, kalau nanti udah pandeminya udah selesai gitu ya, kita kumpulin brosur, kita segala macam. Tapi ini titiknya adalah sebenarnya kita sebagai arsitek itu supaya tahu apa yang kita desain itu relevan sama sama kliennya gitu ya. Bukan secara detail kita bikin, karena itu ada cost estimator biasanya. Ada cost estimator sendiri yang memang mendalami hal ini gitu ya. Bill of quantity, merek, itu boleh dicantumkan. Bahkan justru sebenarnya ketika kita mendesain itu, kita mesti tahu apa yang kita masukkan gitu ya materialnya. Jadi dilampirkan saja merek-merek tersebut, tapi biasanya itu dilampirkannya dalam bentuk setara biasanya. Misalnya merek granit A atau setara gitu. Karena begitu kita proses desain sampai tahap kita bangun itu ada jeda tuh sekitar, ya tergantung proyek ya, misalnya 2-3 bulan itu kadang-kadang barang yang kita masukkan itu misal lagi nggak ada stoknya itu ada berapa bulan lagi, nah itu kita cari substitusinya, dan itu penting, memang penting buat pengetahuan kita itu lebih luas lagi, mengetahui harga-harga material dan material-material yang ada di lokasi proyek tersebut. Atau kalau memang skalanya lebih besar, lebih luas gitu ya, misalnya harus impor barangnya, harus apa, nah itu juga kita menyertakan gitu. Nah, tadi yang ditanyain Mbak Novi itu boleh atau tidak ya mencantumkan ya? Ya, boleh atau tidak mencantumkan? Boleh. Boleh. Jadi gini, kalau swasta dan perorangan itu boleh, dan biasanya sih kliennya juga minta untuk dicantumkan ya, karena biar mereka bisa tahu gitu. Tapi kalau di pemerintahan nih ada dua. Ada yang boleh dicantumkan, ada yang tidak. Tidak boleh dicantumkan, tapi kita rubah dengan tadi rencana kerja dan secara teknis. Kita bisa mengarahkan bahwa proyek tersebut itu pakai barang tersebut. Misal contohnya wallpaper, misal ya. Kita pada saat itu tidak boleh menyebutkan merek tuh di peraturan pemerintah nomor 12 kalau nggak salah tahun 2021 itu kita tidak boleh menyebutkan merek gitu. Jadi kita ubah dengan cara wallpaper tersebut antibakterial, misal ya. Terus menggunakan 100% bahan apa gitu. Nah, kita tanpa menyebutkan merek,
kita tuh menuju ke merek tersebut sebenarnya. Gitu. Misal kayak kita di proyek pemerintahan itu pakai granit Roman misalnya. Nah, kita tulis di rencana kerja dan syarat teknis itu memakai granit berukuran 1x1 dengan ketebalan misalnya 1 cm dengan teknologi rectificado misalnya. Nah, itu bisa. Jadi kita tanpa menyebutkan merek, kita arahkan ke yang kita pilih tersebut gitu. Itu sih. Oke, oke. Mas, langsung ke pertanyaan kedua nih, Mas. Oke. Ya. Pertanyaan kedua dari Yeni Yuliana. Keren desainnya Pak Arwin, unik dan Terima kreatif. kasih. Juga Terima kasih. diperhitungkan dengan tepat, Pak Arwin. Ide unik dan kreatif bisa didapat dari mana ya? Apakah perlu seorang desainer punya ciri khas untuk dapat direalisasikan menjadi bangunan yang sesuai dengan fungsinya, juga indah dilihat dan unik? Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Yang pertama itu ciri khas ya. Pasti sih, pasti tiap-tiap arsitek itu punya ciri khas masing-masing dalam mendesain gitu ya. Cuma balik lagi ke tadi adalah kesempatan. Ketika kita dapat klien yang memang bukan dalam ciri khas kita, itu kita tidak bisa memaksakan gitu. Tidak bisa memaksakan untuk kita mendeliver ciri khas kita gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ke kesempatan. Terus sorry tadi apa yang satu lagi Ide mendeliver ide ya. ide kreatif bisa didapat dari mana? Oke, kalau saya sepengalaman saya pribadi itu saya kebiasaannya ngapain nih? Misalnya saya biasanya buka Instagram. Nah, fasilitas tersebut yang saya manfaatkan gitu. Jadi saya follow banyak arsitek-arsitek, terus material-material, terus teman-teman di industri kreatif, sehingga ketika kita melakukan kebiasaan kita misalnya lihat-lihat Instagram, nah itu secara otomatis ketika kita lihat Instagram itu juga ide kita muncul juga tuh, dapat juga wawasan kita juga dapat juga. Jadi menyesuaikan apa hal yang biasa kita lakuin, nah masukkan itu ke dalam keseharian kita gitu. Jadi secara tidak langsung ketika saya membuka Instagram, ya muncul tuh ide-ide, muncul karya-karya orang yang itu bisa menambah library kita gitu. Itu sih Pak Boris. Oke, oke. Nah, berarti ide tuh bisa dari mana aja? Mungkin dari main sosial media juga bisa dapat ide gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Hmm. Menyesuaikan dengan Sesuaikan. kebiasaan Mungkin masing-masing. mungkin bisa juga dari membaca buku, traveling ya. Betul. Saya pikir Betul. itu menambah wawasan juga ya. Ngelihat-lihat Ya, yang hobi bangunan. jalan-jalan, yang Betul. hobi jalan-jalan ya lagi jalan lihat ketok-ketok, lihat apa elus-elus material apa itu yang dipakai, Iya. apa sesuaikan hobinya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Mas Pak Arwin. Saya Fania ingin bertanya, ketika Bapak menganalisis dan mencari sumber informasi yang tepat untuk desain konsep, bagaimana ya Pak? Karena banyak sekali sumber informasi di internet yang terkadang kurang tepat atau membingungkan. Oh, mungkin bagaimana cara mencari dan menganalisis ya sumber informasi yang tepat untuk Iya, desain sebuah konsep gitu. oke. Jadi metodenya untuk memfilter teori itu benar atau salah gitu ya. Banyak sharing sih. Jadi biasanya kalau metode-metode tersebut itu secara teoritis memang banyak ya, dan saya juga tidak bisa menyebutkan satu-satu mana yang salah, mana yang benar. Tapi selama ini saya sih bukan hanya sharing ke teman-teman arsitek gitu,
tapi sampai ke penjual, pekerja, sampai ya istilahnya semuanya lah, kan ada mandor, ada orang sipil, ada. Jadi kita banyak tanya ke sana sini dari teori yang kita punya gitu. Misalnya kita dapat teori A gitu ya. Nah, kita tuh cross check dulu gitu. Bener gak sih ini bisa di lapangan tuh kita terapkan gitu. Itu banyak. Kita bisa tanya ke tukang atau ke mandor atau kemana, itu saya kadang juga suka menanyakan gitu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kita juga mesti bolak-balik cek literatur yang ada, terutama memang yang sering nempel sih memang ya dari kuliah atau dari seminar gitu ya. Kita cari seminar-seminar yang uh, kita tahu kapasitas uh, beliau itu bener lah gitu, nggak mungkin melenceng gitu. Itu bisa sih Bu Yuli untuk metode itu. Oke, berarti metode yang tepat sih cara menganalisis mungkin tanya-tanya yang lebih expert mungkin ya, atau ke tukang gitu ya. Iya, iya, tapi titik ini saya adalah kita tuh mesti terus-terus evaluasi gitu. Jadi dari apa yang kita dapat, kita bandingkan lagi, kita cross check lagi gitu. Karena memang ya maksudnya di dunia lebih luas ya, memang kebenaran itu kan bukan hal yang absolut gitu ya. Beda sisi pandangan, beda cara menangkap kebenarannya gitu. Jadi yang paling benar ya bukan benar ya, yang paling tepat itu memang selalu evaluasi gitu. Kadang-kadang kita bilang pada saat itu benar, tapi 2-3 tahun kemudian itu jadi hal yang perlu dikoreksi misalnya seperti itu. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Iwan Kustiawan. Tanya Mas Ya, Arwin, bagaimana cara meyakinkan owner di masa pandemik ini yang serba terbatas gerak kita supaya permintaan owner perihal proyek yang mereka ajukan ke kita bisa terlaksana atau terwujud dengan baik dan memuaskan. Nah, bagaimana tuh oke. Mas? Kira-kira tipsnya nih meyakinkan owner nih. Iya, berarti dari pengalaman ya, karena pandemi ini baru 2 tahun, awalnya juga saya agak kagok juga untuk meyakinkan, istilahnya kalau secara langsung kan kita lebih mudah ya, meyakinkan klien bahwa kita ini ke arah itulah gitu. Misalnya kalau dalam segi desain, meyakinkan desainnya misalnya gitu. Nah, selama 2 tahun ini sih hal yang saya pakai gitu. Ya seperti ini gitu, teknologi-teknologi yang muncul ini kita manfaatkan gitu. Kita manfaatkan secara baik. Kita bisa presentasi dari Zoom atau dari Google Meet atau dari apapun, atau kita sekarang bisa, jadi gini, saya sampai menghimbau gitu kepada yang kerja teman-teman di tim saya bahwa kita ikuti saja peraturan apapun itu, mau setuju mau enggak, peraturan pemerintah terkait pandemi ini, baik ada pro kontra segala macam. Karena apa? Karena ketika pada saatnya kita mesti bekerja, yang contoh gini, ada klien misalnya yang, Mas kita ketemu kalau udah vaksin ya, gitu. Atau kalau udah apa, nah itu tuh kita bisa nimbulin hal-hal yang selama 2 tahun terakhir ini tadinya nggak ada nilai value kita, itu jadi value, justru jadi value bahwa saya bisa menjamin bahwa semua pekerja saya itu sudah divaksin misalnya ya, nah, dalam terkait pandemi itu. Nah itu juga jadi value baru buat buat kita, buat perusahaan kita, itu bisa diterapkan gitu. Jadi walaupun kita tidak setuju ataupun setuju,
kita coba buat meyakinkan klien itu bahwa ketemu kita tuh aman gitu. Kalau dari segi desain, jadi kita bisa menjelaskan secara langsung desain yang kita maksud gitu. Gitu Pak Boris. Oke, ya cukup menjelaskan ya. Ya, Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas dari Mas Taufik Hidayat. Tanya Mas Arwin, ide unik Mas Arwin biasanya muncul secara tiba-tiba atau memang ada analisa terlebih dahulu? Dan apakah setiap desainer memiliki keunikan dalam mendesain suatu bangunan dan ciri khas desain dari Mas Arwin sendiri itu seperti apa kira-kira? ya. Sorry, Pak Boris, sorry bisa diulang sekali lagi, sorry. Oke, jadi pertanyaannya nih Mas, Ya, ide unik Mas Arwin itu biasanya muncul tiba-tiba atau memang ada riset atau analisa terlebih dahulu? Dan oh, apakah setiap desainer harus memiliki keunikan dalam mendesain suatu bangunan? Dan kira-kira ciri khas desain dari Mas Arwin itu sendiri seperti apa, Mas? iya. Ide unik itu muncul dari kebanyakan ya kalau saya itu dari keinginan klien. Jadi ketika klien itu ingin gini gitu segala macam, itu idenya itu muncul mungkin karena kebiasaan ya, kebiasaan menganalisa. Jadi kalau kita siapkan ide unik kita itu nggak bisa gitu, karena balik lagi kesempatan kita mengerjakan klien itu klien yang seperti apa gitu. Jadi ide unik itu natural muncul dari masalah-masalah yang ada, kita kombinasikan jadi keluarlah unik gitu. Misalnya bentuk furniturnya jadi unik gara-gara sudut satu ruangannya yang diminta oleh klien itu seperti apa gitu. Nah, itu jadi unik sendiri gitu. Kalau saya sih nggak ada ya, maksudnya untuk metode menciptakan ide unik karena by case gitu. Jadi kita tidak bisa mempersiapkan itu. Mungkin persiapannya dengan cara ada satu cara gini, apa yang kita buat adalah apa yang kita lihat gitu. Jadi kita harus banyak lihat gitu. Kalau kita nggak pernah lihat itu hal tersebut gitu, kita nggak bisa menuangkannya ke dalam ide gitu. Jadi kita banyak lihat aja, banyak lihat. Nanti ketika nemuin hal yang harus muncul ide unik itu, oh seperti ini nih kita gabungkan gitu. Itu Pak Baris. Mungkin ya itu ya tadi ya, banyak-banyak referensi kali, Mas. Ya betul. Pak Referensi Boris, kita lihat. ya saya baca chat juga nih satu dari Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto, terima kasih masukannya penyebutannya. Pak Haryanto bilang penyebutan merek sudah diatur di Perpres nomor 16 tahun 2018 ya. 2018 benar. Pak Haryanto kalau saya nggak salah ingat ya, karena baru sekitar seminggu kemarin, itu saya diminta revisi untuk ada Perpres terbaru tahun 2021, itu tidak boleh menyebutkan merek dalam proses uh, perencanaan skala lelang di atas 200 juta. Tapi terima kasih koreksinya, kalau nanti coba saya cek lagi, tapi terakhir saya tahu itu uh, Perpres terbaru tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa itu tidak boleh menyebutkan merek gitu. Itu aja Pak Ya, Baris. ya oke. Wah, makasih nih Pak Haryanto Simanjuntak Iya, untuk inputnya. Mas, ini kan sudah ada 5 pertanyaan yang dibacakan tadi ya. Mungkin ada iya, beberapa teman atau peserta di sini yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya. Jadi saya buka satu kali ya Mas ya, bisa bertanya langsung dengan cara mungkin teman-teman bisa klik fitur reaction-nya ya. Di situ ada raise hand, bisa diklik nanti dipilih sama tim kita, sama admin Roman untuk yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung saja gitu. Jadi bisa di on speaker nanti.
Ya, mungkin ada waktu sekitar 2 menit. Silakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan nih, bisa klik tombol raise hand-nya dan bisa langsung bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita bacain deh 2 pertanyaan terakhir kali Mas ya, sebagai penutup webinar kali ini. Mungkin dari Niwayan Pradjan dari tanya Mas Arwin, metode apa yang dapat kita gunakan untuk melihat proporsi yang pas juga tepat dalam padu padan material? Sebagai contoh kasus, dalam pemilihan ukuran maupun ton warna keramik pada interior ruang. Terima kasih. Ya. Ya. Sorry Pak Boris, bisa sekali lagi. Tadi agak-agak putus. Oke. Ya. Pertanyaannya dari Ibu Niwayan Pradjandari. Halo Bu. Tanya Mas Arwin, metode apa yang dapat kita gunakan untuk melihat proporsi yang pas juga tepat dalam padu padan material? Sebagai contoh kasus, dalam pemilihan ukuran maupun ton warna keramik pada interior ruang. Ya, ya baik. Untuk padu padan material itu sebenarnya mesti bahasnya dari awal gitu ya. Dari awalnya gini, dalam artian itu kan menyangkut ke selera pertama ya. Dari selera A misalnya, itu ada berapa warna yang disuka dari mood board-nya tersebut. Itu nanti kita kerucutkan jadi hal yang menjurus kepada pemilihan yang tepat, bukan tepat dalam artian secara teori, tapi tepat pada ke kliennya gitu ya. Nah untuk ukuran itu kalau saya sih lebih senang yang jarang natnya ya. Yang istilahnya kalau misal luangannya luas, itu kita pakainya barang-barangnya itu yang besar-besar gitu ya, misalnya 80 kali 80 atau semeter kali semeter. Tapi kalau ruangan kecil masih oke buat material-material ini. Tapi kalau saya secara pribadi menimbulkan kesan luas itu dengan meminimalisir keadaan nat tersebut gitu. Gitu Pak Boris. Oke, Mas. Ini ada yang tanya nih. Terakhir kali ya. Siap. Mas Andi Wijaya, mungkin bisa di unmute dulu dari tim. Ya, selamat malam Pak Arwin. Malam Pak Andi. Malam. Ya, sorry, saya tanya. Saya sering desain, kebetulan bangunan komersil, ya bangunan tinggi lah ya, katakanlah apartemen, sejenisnya. Nah, kami kan buat spek bahan. Ya, misalnya saya pakai tipe Roman, Pak ya. Ini maaf pertanyaan mengenai produk ya, bukan masalah desain ya, masalah produk. Ya, kami menentukan spek pakai Roman, katakanlah pakai tipe tertentu. Sekarang kan varian dari produknya Roman bermacam-macam, Pak ya. Nah, banyak tipe, banyak model. Nah, waktu kita menentukan spek, terus kemudian pada saat pelaksanaan itu biasanya bangunan komersil itu cukup panjang Pak jedanya. Bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 1,5 tahun begitu ya. Karena bangunan tinggi. Nah, masalahnya pada waktu pelaksanaan itu seringkali discontinue gitu Pak. Nah, bagaimana kita punya jaminan sehingga apa yang kita desain itu memang nantinya
kan itu menyangkut harga ya, menyangkut harga supaya tidak menjadi pekerjaan nambah kurang yang sangat ribet gitu ya, menyangkut harga, tapi pada waktu pelaksanaan barangnya sudah berbeda gitu, sudah tidak produk, sudah bagaimana begitu. Nah, bagaimana ada satu jaminan itu Pak masalahnya. Terima kasih. Ya. Baik Pak Andi, terima kasih. Mungkin ini dua arah ya. Pertama untuk ke Roman, bagaimana barang tersebut tidak discontinue gitu ya. Kalau dari Iya, saya, kalau dari saya Pak Andi, kita itu biasanya membatasi waktu katalog. Jadi anggaplah RAB kita itu sebagai katalog kepada klien. Katalog kepada klien bahwa barang-barang tersebut itu kami bisa jamin dalam 6 bulan ke depan itu masih ada dan tersedia gitu ya. Nah setelah itu kita buat pernyataan bahwa setelah 6 bulan katalog itu berlaku, kami dapat merubah spek yang setara dengan apa yang kami sampaikan pada saat tersebut. Jadi katalog berkala, Pak Andi. Kalau ini pengalaman saya gitu ya. Jadi kita iya, sebutkan aja bahwa RAB yang kita buat itu berlaku selama 6 bulan dari waktu pembuatan gitu. Karena di luar material, Pak Andi, terkait juga inflasi, misalnya atau perubahan harga barang tersebut, itu kita mesti iya. cantumkan. Nah, kita mesti cantumkan bahwa RAB tersebut dengan spek tersebut itu maksimal berapa lama gitu. Kalau dari Ya, saya itu, Pak Andi, mungkin kalau ya dari Pak. Roman terkait discontinue produk Ya, segala. masalahnya antara penentuan spek, Pak ya, kita Ya. kan buat finishing schedule-nya ya, dan pelaksanaan itu juga waktunya itu bisa sampai 2 tahun, Pak, kalau bangunan tinggi komersial itu, Pak. Iya, iya, iya. Bisa lebih kadang-kadang, tergantung marketnya itu, Pak. Jadi problem Iya. sekali. Iya, Pak. Itu problem Ah, sekali. iya, iya betul, betul. Memang mungkin dibuat pernyataan aja mungkin ya, Pak Andi. Maksudnya gini, mungkin Pak Andi eh, pengalamannya jauh di atas saya mungkin ya. Enggak suka, Saya Pak Anda. jadi eh, kalau saya sih titiknya di pernyataan aja sih, bahwa kita sudah membuat pernyataan bahwa ketika misalnya dari lantai 1 sampai lantai 10 itu memakan waktu misalnya 1 tahun gitu ya atau 2 tahun. Nah nanti setelah itu kita buat mungkin bisa buat opsi bahkan ya hal yang materialnya kita belum ada sebenarnya kan. Mungkin pada saat itu pas kita desain tuh materialnya belum ada, belum dikeluarkan oleh Roman misalnya tiba-tiba di lantai ke-20 dan ke-40 itu ada produk baru. Nah, mungkin itu pernyataannya bisa, ini juga masukan juga sih buat saya, Pak Andi. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, Terima jadi, kasih. jadi kita sebagai perencana harus menyatakan hal-hal tersebut bahwa ada batasnya loh gitu. Ada Ya, batas. Nah, mungkin saya dari pihak Roman bantu jawab juga nih Pak Andi nih. Ya, ya, silakan Ya. Pak Horis. Terima kasih. Jadi gini Pak, jadi kalau misalkan memang barangnya populer ya, biasanya ada terus. Tapi kalau memang trennya sudah lewat, ya memang biasanya discontinue. Cuman kalau memang ada proyek seperti itu yang jangka panjang, mungkin bisa hubungin pihak Romanya nanti dari Roman minta kasih tauin speknya seperti apa, lalu nanti akan dibantu untuk disiapkan barangnya Pak. Gitu. Jadi Oke. mungkin bisa di booking dulu dari jauh-jauh hari misalkan, lalu di DP dulu misalkan seperti itu, kira-kira dari pihak Romanya sih seperti itu Pak. Gitu. Ya, Pak. Ya. Mungkin bisa langsung nih hubungin pihak Roman. langsung Ya. Pak Andi. Terima kasih, Pak Manglam. Kira-kira dari kita sih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Yo. Oke, semoga membantu jawab ya. Ini waktunya sepertinya Iya. udah cukup malam Udah ini. lewat. Saya lihat sudah hampir jam 9. Mungkin
kita sambil penutupan ya, mungkin sebelum acara ini selesai ditutup, kita ada sesi foto bareng. Jadi mungkin bisa dibantu sama admin Sila untuk sesi foto barengnya. Mungkin kameranya mungkin on cam juga kali ya. Mungkin admin Sila bisa dibantu. Boleh, untuk peserta yang hadir di Roman webinar kali ini boleh dinyalakan kameranya, kita akan foto bareng. Kenang-kenangan webinar pertama Roman. Kita foto 4 kali ya teman-teman, karena pesertanya lumayan banyak, 81 orang. Senyumnya kita kasih senyuman terbaik kita. 1, 2, 3. Oke. Ya, aduh, terima kasih untuk para peserta webinar pertama ini. Saya harap sih apa yang kita sajikan bermanfaat ya. Sharing ini ilmunya kita bisa dapat, insight-insight dari Mas Arwin juga bisa kita ambil gitu, dan bisa kita terapkan nanti di industri arsitek ini. Oke, dari saya sih itu saja teman-teman. Dari Mas Arwin ada 1 kata 2 kata mungkin? Ya, kalau saya sih terima kasih untuk yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya sampai jam segini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya terus, jaga kesehatan, mudah-mudahan yang sakit juga cepat sembuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya teman-teman semua. Kalau pandemi ini udah terkondisikan, mungkin kita bisa ketemu nanti di waktu yang tepat gitu ya. Terima kasih semua.